Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mita Anggraini dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor NIM 33221006. Dan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan kewarganegaraan dengan tema Lambang Negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Perisai burung Garuda berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh panitia teknis yang dinamakan Panitia Lencana Negara dan diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia. Pada sidang pertama kali Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Lambang Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958. Sejarah burung Garuda yaitu merupakan kendaraan wahana atau Dewa Wisnu yang tampil di berbagai candi kuno di Indonesia seperti Candi Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Suku, dan Cento dalam bentuk relief atau arca. Di Prambanan terdapat sebuah candi dan di muka candi Wisnu yang dipersembahkan untuk Garuda. Akan tetapi tidak ditemukan arca Garuda di dalamnya. Di Candi Siwah Prambanan terdapat relief episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa Dewa Burung, yang menceritakan Jatuya yang mencoba menyelamatkan Sinta dari cengkraman Rahwana. Arca Anumerta Erlangga yang digambarkan sebagai Wisnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan mungkin adalah arca Garuda. Garuda Jawa kuno paling terkenal. Kini arca ini disimpan di Museum Trowulan. Dalam banyaknya kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wisnu, Garuda juga memiliki sifat Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan segala makhluk yang dapat terbang dan Raja Agung pada burung. Di Bali, ia biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paru-paru, sayap, cakar, tetapi memiliki tubuh dan lengan seperti manusia. Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah, keemasan, dan digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wisnu atau dalam adegan pertempuran melawan naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia. Sebagai perwujudan ideologi Pancasila, Garuda juga dipilih sebagai nama maskapai penerbangan nasional, yaitu Nasional Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara.
Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Dirasakannya perlunya Indonesia. Pada saat itu Republik Indonesia Serikat memiliki lambang negara. Pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonderportofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, M.A. Pela UPC, Muhammad Natsir, dan R.M. sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyelesaikan usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku yang dikutip oleh Bung Hatta menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilihlah dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Pada proses selanjutnya, yang diterima oleh pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karyanya Muhammad Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang atau Sultan Hamid II, Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno, dan Perdana Menteri Nasional Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan perancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semulanya adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 8 Februari 1950. Rancangan lambang negara yang dibuat oleh Menteri Negara Republik Indonesia Serikat Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila atau disingkat sebagai Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat melalui Muhammad Hatta sebagai Menteri Perdana. Dan dalam bukunya Sekitar Pancasila atau yang dikutip Sekitar Pancasila, terbitlah Dephamkam Pusat Sejarah ABRI, menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu, gambar berbentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umumnya di Hotel Des Indes, Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950. Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana, yaitu Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut. Setelah atau sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila serta mengubah posisi cakar pada kaki yang mencengkram pita dan semula di belakang pita menjadi di depan pita atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena
kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambahkan skala, ukuran, dan tata warna gambar pada lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir dibuatkan pada patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan dan ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini. Berikutnya yaitu arti filosofis dari burung Garuda. Yang pertama itu burung Garuda. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yang merupakan kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang atau Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain terdapat 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau bawah pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Yang kedua itu perisai. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai tersebut terdapat sebuah garis hitam. Garis hitam yang tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa yang membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia, yaitu merah putih. Sedangkan pada bagian tengah bawahnya dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut. Yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kanan bawah perisai berlatar merah. Dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dan dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kanan atas perisai berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijakan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan dilambangkan dengan kepala banteng. Di bagian kiri atas perisai berlatar merah. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kiri bawah perisai berlatar putih. Dan pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kekawin Sutasoma, karya MPU Tantular. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu
kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Garuda Pancasila juga merupakan nama sebuah lagu nasional Indonesia yang diciptakan oleh Soedarnoto, yang liriknya yaitu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya yaitu gambar. Dapat kita lihat gambar yang pertama, yaitu arca Raja Erlangga, dan yaitu sebagai Wisnu mengendarai Garuda. Dan lambang kedua, gambar kedua yaitu melambangkan negara saat masa Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1949. Dan gambar yang ketiga yaitu rancangan awal Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II, dan masih menampilkan bentuk tradisional Garuda yang bertubuh manusia. Yang keempat, gambar keempat yaitu gambar Garuda Pancasila yang diresmikan penggunaannya pada 11 Februari 1950, masih tanpa jambul dan posisi cakar di belakang pita. Dan gambar kelima, lambang negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Dan gambar yang keenam, lambang negara, yaitu merupakan gambar lambang negara Indonesia dari tahun 1950 hingga sekarang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dari pelafalan kata ataupun sebagainya yang mungkin kurang berkenan, kurang bagus didengar, jadi saya memohon maaf. Dan saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.